Seks adalah kebutuhan dasar setiap manusia terkait fungsi alat reproduksi. Bahkan lekat dengan kebudayaan berbagai suku di beberapa negara. Selain sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, beberapa suku di dunia menjadikan seks ini sebagai tradisi yang tak bisa dilanggar, bahkan bisa membuat kita terkejut. Sebab yang dilakukan sungguh tak lazim dan di luar nalar. Tradisi ritual mantap-mantap ini hampir ada di setiap negara di dunia, termasuk juga di Indonesia. Namun mayoritas sudah tidak lagi dijalankan karena berbagai alasan, mulai dari risiko, perkembangan zaman, atau sudah tidak dilestarikan lagi. Namun tidak ada salahnya untuk memperkaya pengetahuan mengenai tradisi tersebut. Mari kita simak daftarnya berikut ini. Yang pertama adalah masyarakat Mangaya, sebuah pulau di Samudra Pasifik. Mereka mengajarkan bagaimana cara melakukan aktivitas seksual kepada para remaja laki-laki. Yang diajarkan diantaranya cara memuaskan perempuan, cara mencapai orgasme, posisi seks, dan sebagainya. Dan uniknya, para perempuan dewasalah yang mengajarkan kepada remaja laki-laki sekaligus mempraktekannya. 2. Di kalangan suku Sambia di Papua Nugini, anak muda dididik untuk menjadi kesatria. Sejak belia, sekitar usia 6 hingga 10 tahun, mereka sengaja dipisahkan dari ibunya dan para perempuan lain untuk menjalankan kehidupan yang maskulin. Proses yang terdiri atas 6 tahap tersebut berlangsung antara 10 hingga 15 tahun, termasuk dipukuli setiap hari dan bahkan memasukkan tongkat ke hidung untuk membangun toleransi terhadap rasa sakit. Para anak lelaki juga diwajibkan meminum sperma para tetua suku. Yang ketiga adalah Cartagena, adalah kota pelabuhan yang besar di pantai utara Kolombia, sebuah negara di Amerika Latin yang terkenal dengan perempuan cantik dan seksi. Namun di sana sejumlah orang melakoni tradisi aneh, yaitu berhubungan seksual dengan sejumlah hewan ternak. Mungkin dipicu oleh larangan berhubungan seks di luar nikah di negara tersebut. Dan hewan yang kerap dijadikan korban adalah keledai. Sebagian penduduk setempat percaya bahwa berhubungan seks dengan keledai akan membuat mereka perkasa dan menjadi kekasih yang handal. Konon, alat kelamin mereka bisa lebih kuat dan tumbuh melampaui kondisi normal, besar dan panjang. Hani Milets, terapis seks sekaligus penulis buku Understanding Bestiality and Zoophilia, mengatakan, adalah kepercayaan pra-Kolombia kuno bahwa remaja laki-laki belum pantas menikah sebelum mempraktekkan hubungan seksualnya dengan keledai. Yang keempat adalah suku Kreung di Kamboja yang memiliki ritual seks yang unik. Orang tua akan membangun sebuah pondok cinta untuk anak perempuannya yang berusaha 9 hingga 13 tahun. Setiap malam akan ada laki-laki yang menghampiri pondok tersebut untuk memikat si perempuan. Dan terkadang mereka juga berhubungan seks di dalam pondok tersebut. Si laki-laki bisa tinggal beberapa malam sesuai dengan keinginan si pemilik pondok. Setelah berhubungan dengan orang yang berbeda, barulah perempuan bisa memilih siapa yang ia inginkan menjadi pasangannya. Pada tahun 2003, ritual pondok cinta dihentikan setelah ada beberapa remaja perempuan mendapatkan perlakuan seksual yang agresif dari laki-laki. 5. Haiti, negara kecil di Laut Karibia ini, terkenal dengan tradisi voodoo dan agama Katolik yang kuat. Mereka memiliki ritual seks yang berkaitan dengan gabungan kepercayaan tersebut. Masyarakat menyebutnya sebagai The South Dau Ritual. Setiap bulan Juli, para pasangan suami istri akan pergi ke air terjun South Dau yang dianggap sakral dan suci karena mereka percaya Bunda Maria sempat tinggal di sana. Para pasutri akan telanjang dan mandi bersama-sama. Air untuk mandi dicampur terlebih dahulu dengan darah sapi yang mereka korbankan.
Setelah itu, barulah puncak ritual diselenggarakan dan pasangan yang datang akan bercinta bersama-sama di bawah air terjun tersebut. Ritual ini dipercaya bisa memurnikan, menyembuhkan, dan membawa banyak rezeki untuk keluarganya. Yang keenam adalah suku asli yang mendiami Nusa Tenggara Timur, yaitu suku Atoni Pahmeto. Suku ini memiliki tradisi seks yang cenderung berbahaya. Anak laki-laki di suku Atoni Pahmeto dinyatakan dewasa setelah sunat dengan ujung bambu. Biasanya ritual dilakukan menjelang usia 18 tahun. Sebelumnya anak laki-laki diminta mengumpulkan sejumlah batu sesuai dengan jumlah perempuan yang pernah berhubungan badan dengannya. Setelah itu barulah ritual sunat bambu dilakukan. Setelah disunat, laki-laki diminta meminum darah ayam dan air kelapa. Minuman itu adalah simbol seberapa deras darah yang keluar setelah disunat. Untuk menutup ritual ini, laki-laki diminta berhubungan seks. Hal itu bertujuan untuk menyembuhkan luka akibat sunat. Prosesi ini sudah jarang dilakukan, sebab ritual sunat bambu yang dilanjutkan dengan hubungan badan rentan menjadi sarana penularan penyakit pada kelamin. Yang ketujuh adalah masturbasi ke Sungai Nil. Suku asli Amerika kerap melakukan tarian hujan, sebuah ritual yang diyakini bisa mendatangkan guyuran air dari langit. Namun di Mesir kuno, para Fir'aun punya gagasan yang lebih jauh. Mereka yakin bahwa Atum atau Ra, dewa penciptaan Mesir, menciptakan alam semesta lewat ejakulasinya. Dan Sungai Nil adalah representasi langsung dari dampak semburan deras dari proses itu. Karena itulah, dengan harapan bisa mendatangkan air yang melimpah untuk rakyatnya, para Fir'aun meniru apa yang dilakukan Atum, melakukan masturbasi secara langsung ke Sungai Nil. Di sisi lain, tertera dalam Turin Erotik Papyrus ada gambaran seorang perempuan yang duduk di atas jambangan untuk memberi kenikmatan pada dirinya sendiri. Sementara itu diyakini bahwa Cleopatra mungkin telah menciptakan vibrator untuk dirinya sendiri menggunakan lebah. Yang kedelapan adalah suku Eskimo punya tradisi pernikahan unik yang terbilang aneh dan tak biasa. Pria Eskimo terbiasa berbagi istri dengan saudara-saudara mereka. Tradisi berbagi istri biasanya dilakukan saat rombongan suami sedang berburu. Pria Eskimo yang kedapatan meniduri istri temannya tidak akan dicap jelek atau cemoohan dari masyarakat, melainkan pujian. Karena meniduri istri orang lain saat suaminya sedang berburu jauh dari rumah dianggap mampu mengurangi kesepiannya saat ditinggal sang suami. Berbagi istri dapat dilakukan melalui pernikahan terstruktur yang dilakukan secara bersama. Misalnya saja dengan saling bertukar pasangan atau secara berkala meniduri istri teman yang sedang ditinggal. Karena ritual bercocok tanam dengan pasangan orang lain merupakan tindakan yang lumrah untuk dilakukan. Maka apabila seorang wanita mengandung anak yang bukan berasal dari suaminya sendiri, ia tidak akan mendapatkan hukuman. Ia tidak akan dijauhi dan tidak jadi bahan gunjingan. Yang kesembilan adalah Gotul. Gotul sebenarnya adalah sebuah festival yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh suku Muria, salah satu suku yang mendiami wilayah India bagian tengah. Saat perayaan itu berlangsung, remaja putra-putri suku Muria akan diajari oleh para tetua adat soal lagu, tarian, dan seks. Pengajaran seks ini kerap berujung seks massal. Sebelum memulai seks, remaja putri suku Muria diminta meminum alkohol. Minuman keras diyakini dapat mencegah kehamilan. Namun bila remaja tersebut tetap hamil, maka sang anak akan menjadi tanggung jawab seluruh desa. Yang ke-10 adalah Kanamara Matsuri. Adalah sebuah festival penis besi raksasa di Jepang. Anda bisa membuka video kami yang berjudul "Saat Pandemi, Jepang Adakan Festival Penis".
Masyarakat di Jepang bagian barat punya ritual seks unik bernama Onda Matsuri. Festival tersebut merupakan salah satu ritual kesuburan paling kuno di negeri matahari terbit. Dikenal pula dengan nama Festival Sawah. Biasanya ritual itu dilakukan pada awal Februari di kuil Asuka ni Imasu. Festival Onda Matsuri mempertontonkan seks di muka umum. Namun pasangan yang berhubungan seks saat ritual diwajibkan memakai pakaian dan menutup wajah dengan topeng. Perhelatan ini bertujuan untuk membawa keberuntungan dan kesuburan bagi pasangan suami istri.